Shalom. Mari kita saat ini akan sujud di altarnya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi tema kekristenan adalah kehidupan, bukan legalisme. Kekristenan dimulai yang rohani, baru mendatangkan yang lahiriah. Matius 6 ayat 33. Di dalam Roma 10 ayat 1-10 bisa Bapak Ibu Saudara sekalian baca di rumah, yaitu Roh Kudus diberikan untuk memahami hal ini. Tetapi Roh Kudus tidak pernah memaksakan kehendaknya, walau baik, menunggu kerelaan umat yang sudah dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan untuk dimuliakan. Roma 8 ayat 30. Rasul Paulus tahu akan hal ini, walau mengungkapkan kecaman keras kepada bangsa Yahudi dalam Roma pasal 9 ayat yang 11, karena sikap agamawinya, meskipun demikian tidak ada luapan kemarahan di dalamnya. Yang ada hanya kesedihan dan kerinduan supaya orang Yahudi diselamatkan. Jika kita ingin memperkenalkan iman Kristen kepada orang lain, maka kita harus belajar dari Rasul Paulus ini. Jangan menghardik, jangan dengan nada tinggi, tapi rendah. Yesus pun menangisi Yerusalem, bukan mengecam. Konsep pemikiran orang Yahudi melalui ketaatan hukum Taurat dapat kebenaran dari Allah. Mengenai hal ini, Paulus menjawab, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kristus adalah akhir dari legalisme. Hubungan antara Allah dan manusia tidak lagi sebagai hubungan antara seorang memberi hutang dan seorang yang berhutang, antara seorang hakim dan yang diadili. Karena karya Yesus sebagai orang percaya tidak lagi berhadapan pengadilan Allah, tetapi menerima kasih-Nya. Tidak perlu berusaha mendapat kemurahannya, yang diperlukan hanya menerima kemurahannya dengan iman. Untuk menjelaskan ini, Paulus menggunakan kutipan dalam Perjanjian Lama, Imamat 18 ayat 5. Dikatakan bila seorang melakukan peraturan Tuhan, ia akan hidup karenanya. Hal itu benar, tapi tak seorang pun pernah berhasil melakukannya. Mengutip Ulangan 30 ayat 12-13. Paulus pembuat alegori dengan mengatakan bukan usaha kita membawa Kristus datang ke dunia atau membangkitkannya, bukan usaha kita untuk menerima kebaikannya, hanya menerima saja. Ayat 9 dan 10 sangat penting, menjadi dasar pengakuan iman. Orang harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan adalah Kurios dalam bahasa Yunani. Ini merupakan kata kunci kekristenan. Kata ini mempunyai 4 tingkat pengertian, yaitu kata panggilan bagi orang yang dihormati, seperti Sir dalam bahasa Inggris, Monsieur bahasa Prancis, Her bahasa Jerman. Panggilan untuk orang punya kuasa besar seperti Kaisar Romawi, dan gelar yang biasa dipakai untuk dewa-dewa di masa itu. Dalam terjemahan ke dalam bahasa Yunani untuk kitab suci bahasa Ibrani, Septuaginta. Kata Kurios terjemahan untuk
Yahweh. Oleh sebab itu, kalau seseorang menyebut Yesus Kurios, ini harus mengakui Yesus sebagai Allah sendiri, tunduk, menghargai, dan menghormati sebagai Allah yang patut kita kasihi dan hormati dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan. Orang Kristen harus percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Kesadaran ini menjadi dasar untuk hidup. Yesus telah, bukan akan, menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya dan menyatakan dirinya sebagai kepala, dan kita adalah tubuhnya. Menerima otoritas, mengalahkan segala sesuatu, masalah, ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan dalam hidup ini. Efesus 1 ayat 21-23. Sebagai orang percaya, tidak cukup percaya di hati saja, melainkan juga mengakui dengan bibirnya. Kristus bukan cuma dipercaya di hati, tetapi juga ada pengakuan. Ini menjadi unsur kesaksian hidup. Sudah percaya dan mengakuinya apa belum? Wujudnya, jalani hidup dengan sukacita, bersyukur, dan penuh pengharapan akan masa depan yang indah sesuai dengan rencananya. Paulus menjelaskan dengan mengutip Yesaya 28 ayat yang ke-16, siapa percaya tidak akan dipermalukan. Tidak ada unsur hukum Tauratnya di situ. Dan yang kedua mengutip dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-32, barang siapa berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Di sini tidak ada pembatasan untuk orang Yahudi saja, melainkan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus dengan hati percaya dan mulut mengakuinya. Pokok ini sedang mengingatkan sebagai orang percaya menghidupi imannya dengan rela dan taat untuk dibimbing Roh Kudus lewat firman Tuhan. Maka lihatlah sesuatu terjadi dalam roh, bergairah menjadi umatnya, dan di hati, pikiran dan perasaan menjadi bahagia. Alkitab menyebut diberkati atau bahagia. Ingat, kata berbahagia, makarios, di Matius 5 ayat 1-11. Di sini kita tahu apa sebab tidak bahagia atau diberkati hidup sebagai orang percaya. Karena jangan-jangan kekristenan sebatas legalisme saja, berusaha mendirikan kebenaran sendiri dengan pikiran asal datang ke gereja, asal sudah tahu Alkitab, asal sudah pelayanan. Kita harus percaya, bukan pistis, tapi pistiwo. Dalam roh dan pikiran semua sudah diselesaikan di kayu salib. Kita tinggal menerima dengan iman yang tulus, rela untuk dipimpin dan dituntun hidup di jalannya. Dengan membuang pertimbangan manusiawi saat ditegur dari kebiasaan buruk yang terbentuk atau buah manusia lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sujud di altarnya dengan menaikkan pujian Yesus ajaib bagiku. Dan seperti biasa kita saling mendoakan dan berdoa sesuai bimbingan dan tuntunan Roh Kudus.
apa saja yang harus didoakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.